dalam KBBI, perikatan itu disebut dengan pertalian, perhubungan, perserikatan, atau persekutuan. Perikatan juga dijelaskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pihak yang satu yang disebut kreditur berhak atas prestasi dan pihak yang lain yang disebut debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Namun, dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi dari hukum perikatan secara spesifik. Menurut Profesor Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: yang pertama, sepakat para pihak yang mengikat dirinya; kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; yang ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab yang halal. Selanjutnya yaitu ada subjek dalam perikatan. Subjek dalam perikatan terbagi menjadi dua, yaitu kreditur dan juga debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi tersebut. Berikut adalah sumber perikatan. Pengaturan hukum perikatan terbagi menjadi dua. Pertama, menurut undang-undang. Dalam buku 3 Perdata, terdiri dari perikatan pada umumnya dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Kedua, pengaturan di luar undang-undang KUH Perdata, seperti KUHD dan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata sesuai asas kebebasan berkontrak. Jenis perikatan. Jenis perikatan terbagi menjadi dua, berdasarkan isi atau prestasi dan menurut doktrin. Pertama, berdasarkan isi atau prestasi, dalam pasal 12.3 BW membedakan perikatan menjadi: 1. Untuk memberikan sesuatu, seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu seperti uang dan barang. 2. Untuk melakukan sesuatu, seseorang dapat memelihara sesuatu, membangun rumah, mengangkut barang. 3. Untuk tidak melakukan sesuatu, seseorang memiliki hak untuk menuntut, melarang orang lain berbuat sesuatu, sedang bagi yang lain kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kedua, berdasarkan doktrin. Jenis perikatan terbagi menjadi perdata dan alamiah. Perikatan perdata merupakan perikatan yang pelaksanaannya di depan pengadilan, dan perikatan alamiah merupakan perikatan yang pemenuhannya tidak di depan pengadilan. Pokok dan aksesoris. Perikatan pokok ialah perikatan yang berdiri sendiri. Contohnya, perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Selanjutnya, perikatan aksesoris ialah perikatan yang tergantung pada perikatan pokok. Contohnya, gadai merupakan perikatan tambahan dari hutang piutang. Sepintas dan memakan waktu. Perikatan sepintas ialah perikatan yang pemenuhannya hanya membutuhkan waktu yang singkat, dan karenanya hubungan hukumnya hanya berlangsung untuk waktu yang pendek. Contohnya, seseorang yang ingin membeli buku, maka pembeli harus membayar harga buku tersebut dan penjual harus memberikan barang tersebut. Selanjutnya, perikatan yang memakan waktu ialah perikatan yang pemenuhannya membutuhkan jangka waktu yang lama. Contohnya, seseorang yang meminjam uang di bank. Positif dan negatif. Perikatan positif ialah perikatan yang isinya mewajibkan untuk memberikan sesuatu. Contohnya, kreditur mewajibkan untuk menyerahkan beras 5 kg. Selanjutnya, perikatan negatif ialah perikatan yang melarang orang berbuat sesuatu atau wajib membiarkan sesuatu berlangsung. Generik dan spesifik. Generik, objeknya hanya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Spesifik ialah objeknya ditentukan secara terperinci sehingga nampak ciri-ciri khusus. Misalnya, seseorang menyerahkan rumah tertentu dengan alamat yang lengkap, tipe rumah tersebut, warna pagar, dan ciri rumah yang lainnya. Bersyarat dan dengan ketentuan waktu, yakni bersyarat artinya prestasinya digantungkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang belum tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat dibagi kembali menjadi dua, yaitu yang pertama,
perikatan bersyarat dengan syarat tangguh. Contohnya, jika A akan pergi ke luar negeri, ia akan menyewakan rumahnya, yang artinya perjanjian sewa menyewa rumah akan lahir apabila A ke luar negeri. Sedangkan perikatan bersyarat dengan syarat batal, contohnya A berjanji bahwa apabila A kembali dari luar negeri, maka rumah yang A sewakan akan kembali, yang artinya apabila syarat telah terpenuhi, maka menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali ke dalam keadaan semula. Yang kedua, perikatan bersyarat dengan ketentuan tertentu, yakni pemenuhan prestasinya masih akan terjadi dan pasti akan terjadi meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, hanya menunda pelaksanaannya atau menentukan lama waktu berlangsungnya suatu perjanjian. Contoh, seseorang yang akan menyewa apartemen dengan batas waktu yang telah ditentukan. Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Halo, apa sih yang ada di pikiran teman-teman kalau dengar kata janji? Apa teman-teman mendadak ingat kalau sudah bikin janji sama teman untuk makan bareng? Atau malah kamu ingat sama gebetan kamu dan ngebayangin untuk bikin janji sehidup semati sama dia? Teman-teman, tahu gak sih kalau hukum perdata juga terdapat perjanjian loh? Perjanjian merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, kita akan mengetahui syarat-syarat sahnya perjanjian di dalam hukum perdata. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal ini sebagai syarat subjektif. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagai syarat subjektif. Ketiga, suatu hal tertentu sebagai syarat objektif. Dan keempat, suatu sebab yang halal sebagai syarat objektif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai masa berlakunya hukum perjanjian. Masa berlakunya hukum perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu pada saat terjadinya perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Yang pertama yaitu terjadinya perjanjian. Menurut asas konsualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara pihak yang berjanji. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak para pihak yang berjanji. Dan yang kedua yaitu berakhirnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata, perikatan-perikatan dapat berakhir atau hapus karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan, yang ketiga karena pembaharuan utang, yang keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima karena pencampuran utang, yang keenam karena pembebasan utang, yang ketujuh karena musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan karena kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan karena berlakunya suatu syarat batal, dan yang terakhir yaitu karena lewatnya waktu. Nah, contoh dari berakhirnya perjanjian dapat kita ambil pada poin pembayaran dan pada poin perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, pada poin pembayaran, misalnya perjanjian jual beli sepeda. A membeli sepeda milik B. Maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A, yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B. Maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Lalu, perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, contohnya misalnya A mempunyai utang kepada B sebesar 500.000. Tetapi pada saat yang sama, ternyata B juga mempunyai hutang kepada A sebesar 500.000. Dalam hal demikian, maka utang masing-masing sudah dianggap lunas karena impas dan perjanjian utang piutang dianggap berakhir. Selanjutnya,
kita beralih kepada pembahasan lainnya mengenai asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Maryam Darus Badrul Zaman ada 5, yaitu pertama, asas konsensualisme. Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja, dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, yakni jual beli dan tukar menukar. Kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Sebagai contoh, melakukan sewa kendaraan bermotor. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Yang keempat, asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas esensial, di mana dalam hukum perjanjian, setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan sebuah perjanjian, namun tetap harus ada jaminan dalam perjanjian tersebut berupa dasar hukum yang jelas yang mengatur perjanjian yang diikuti tersebut. Yang kelima, asas itikat baik. Asas ini menentukan dalam hal membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan atas kejujuran. Sebagai contoh, jual beli melalui online. Membicarakan wan prestasi atau cedera janji tidak bisa lepas dari masalah-masalah pernyataan lalai atau kelalaian. Pengertian yang umum mengenai wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Akibat yang ditimbulkan dari wan prestasi ialah keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi, atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 nomor 70 tahun 1972 yang berbunyi, apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dan untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wan prestasi, Prof. Subekti berpendapat bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ialah dalam keadaan 1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian. Yang kedua, penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Dan yang terakhir, penanggung melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.